Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang bernama PMP 406. Tugas kami di sini untuk memenuhi tugas ujian setengah semester dari mata kuliah desain organisasi, di mana kami akan membahas visi, misi, dan tujuan dari usaha UMKM PMP 406 ini sendiri. Dan kelompok kami yaitu beranggotakan saya sendiri Muhammad Aditya Ramanda dengan ujung NPM 026. Saya sendiri Muhammad Rafli Akbar dengan NPM akhir 046. Dan saya Ardian Sarduswar dengan ujung NPM 077. Ya, jadi sebelumnya nih kita bersama Kak siapa? Ivan. Kak Ivan. Jadi Kak Ivan ini merupakan anak dari owner PMP 406. Jadi boleh nggak sih diceritain nih Kak, misalnya gimana sih sejarahnya dibentuk usaha dari PMP 406 itu sendiri. Terus kenapa Kak Ivan juga memilih dari PMP 406 ini untuk usahanya? Jadi awalnya tuh ibu saya itu sering masak. Ya. Awalnya tuh cuman untuk keluarga nih, coba-cobain di keluarga. Terus ada salah satu tante saya cetusin, coba dijual. Saya tahu ada peminatnya. Jadi awal jual itu di tahun 2022. 2022 itu ibu saya cobain ke teman-temannya. Respon dari teman-temannya itu bagus, enak katanya. Jadi mulai dari situ ibu saya giat untuk buat PMP itu. Yaitu jadi awalnya cuman iseng, nyoba-nyoba, punya kesempatan, jadi itu usaha itu. Dan untuk dari nama PMP 406 sendiri itu, dari 406 itu ada sejarahnya. Dari rumah lama saya di Bandar Lampung lah ya. Itu nomor rumahnya, jadi 406 nomor rumahnya. Nah, terus abis kita tahu kan PMP 406 tadi dimulai dari mana, kira-kira apa sih visi atau gambaran jangka panjang gitu yang pengen dicapai dari PMP 406 gitu menurut kakak gitu? Sama menurut kakak itu penting nggak sih visi misinya itu? Visi misi itu sangat penting ya untuk usaha ya, karena kalau di usaha itu nggak ada visi misi, gimana usaha itu mau berkembang? Dari awal pun saya juga niat yang iseng-iseng, jadi yang keterusan sampai sekarang. Terus visi jangka panjang dari PMP 406 jangka panjang itu lebih ke ini sih, kasih kepercayaan buat konsumen. Jadi kita kasih kualitas yang bagus untuk dari bahan, dari semuanya ya. Terus sama memperluas target pasar juga. Selanjutnya nih pertanyaannya yaitu kira-kira apa aja gitu langkah atau misi yang dilakukan dari PMP 406 buat biar visi misi yang tadi dikasih tahu itu terlaksana gitu. Misalnya diterapkannya dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dari produksinya kah, apa dari marketingnya kah gitu. Kalau saya lebih ke produksinya ya. Produksinya itu kalau saya orang mesen dibuatnya itu langsung tanpa yang dimasukin freezer, frozen itu menurut saya kurang efektif. Karena bisa aja namanya ikan ya, takutnya nggak fresh gimana. Jadi kalau ada orang pesan baru dibuatin. Jadi langsung ada pesanan langsung dibuat di situ juga. Tapi kalau untuk diantar jauh keluar kota pun bisa karena di vakum kan. Di vakum. Oke, tadi dengan Kak Ivan ya. Saya lanjutkan wawancaranya dengan saya Adit. Pertanyaan selanjutnya itu apa sih tujuan utama yang ingin dicapai dari PMP 406 ini dalam menjalankan usahanya? Tujuan utamanya itu kayak untuk menambah income keluarga, dan ini sih nuangin hobi orang tua aja. Hobi ibunya tadi ya, karena suka memasak ya. Terus siapa sih Kak target dari PMP 406 ini sendiri? Targetnya itu pecinta PMP seluruh Indonesia ya, karena bisa kirim ke seluruh Indonesia. Karena bisa divakum tadi ya. Ya. Selanjutnya, ada nggak sih sasaran tertentu yang ingin dicapai? Misalnya peningkatan penjualan atau penambahan pelanggan biar lebih luas lagi? Lebih ke penambahan pelanggan lebih luas ya, karena masih cakupannya masih kecil kalau sekarang saya penjualannya.
Paling jauh kemana Kak? Pekanbaru. Pekanbaru. Jadi sasarannya yang ingin capai sekarang memperluas pelanggan lagi ya. Betul. Oke, baik. Baik Kak Ivan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ya, dari PMP 406 ini sendiri itu ada strategi nggak sih buat mempertahankan pelanggan ataupun menarik konsumen? Dimana kan di zaman sekarang ini banyak banget UMKM yang bersaing gitu untuk usaha ini sendiri. Pertama itu saya lebih ke citra positif usaha saya dan menjaga rasa khas yang terbuat dari pempek itu. Dan saya juga untuk harga relatif murah ya. Satu bijinya itu hanya 2.500. Terus saya menerapkan ini promosi di media sosial. Oke Kak, untuk selanjutnya ada berapa sih karyawan yang kerja di PMP 406 sendiri? Kayak misalnya dari operasional maupun produksi itu total jumlahnya karyawannya ada berapa? Total karyawan itu ada 5. Yang bagian produksi ibu saya dan tante saya. Bagian packing dan pengiriman itu ayah saya dengan saya. Terus yang terakhir itu bagian admin, itu abang saya sendiri. Oh jadi semuanya itu dari keluarga ya Kak? Betul. Terakhir nih Kak, kalau Kakak sendiri ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda yang baru mau mulai usaha kayak Kakak nih? Pesan untuk anak muda sekarang ya, mulai aja dulu dari apa yang kamu bisa, jangan nunggu sempurna. Yang penting konsisten, mau belajar dari kesalahan, dan jangan gampang menyerah. Pesan saya itu manfaatkan media sosial karena sekarang itu jadi alat marketing yang kuat banget. Oke, makasih ya Kak Ivan udah bersiap di wawancara.